macam-macam, geng-gengnya itu macam-macam. Ada kalau teman-teman baca di artikel saya dan merujuk beberapa hasil wawancara dan peneliti-peneliti sebelumnya, itu kan macam-macam kan gengnya. Ada gengnya itu kali ini kita kedatangan seorang bintang tamu, yaitu seorang dosen Universitas Binus Malang, yaitu Bapak Faisal Hilmi Maulida. Gimana Pak kabarnya Pak? Oh baik ya. Alhamdulillah baik. Kata pepatah nih Pak ya, tak kenal maka tak sayang. Bisa Bapak Hilmi perkenalkan diri kepada penonton semua, siapa Bapak Hilmi ini sebenarnya? Oke, terima kasih Yurika, dan terima kasih juga untuk SMK Angkasa Malang yang sudah mengundang saya di acara podcast Angkasa ya ini. Yeah. Jadi ringkas saja, nama saya Faisal Hilmi Maulida, boleh dipanggil Mas Hilmi, Pak Hilmi, Bung Hilmi, atau siapapun boleh ya. Jadi sehari-hari saya mengajar di Binus University Malang, dan juga terkait dengan riset-riset yang saya lakukan selama ini beragam, mulai dari sejarah politik, sejarah militer, kemudian sepak bola, kemudian sejarah sosial, itu juga menjadi bagian dari riset saya. Yeah. Nah, kalau latar belakang pendidikan saya S1 menempuh ilmu sejarah di Universitas Negeri Malang, S2 saya di Universitas Indonesia dengan bidang ilmu yang sama, sejarah. Ya, ini lihat-lihat Bapak S1 sejarah, S2 juga sejarah. Gimana Bapak bisa tertarik sama sejarah gitu? Tertarik dengan sejarah itu sebenarnya subjektif ya. Mungkin Pak Septian, guru sejarah di sini kan juga punya pertimbangan sendiri kenapa dulu jadi guru sejarah. Saya pun juga sama. Kalau saya sendiri sebenarnya ringkas saja, karena belajar sejarah itu belajar yang paling mengasihkan. Kalau kita tahu konteksnya seperti apa. Kalau selama ini mungkin teman-teman merasa misalkan belajar di sekolah karena misalkan kurikulumnya memaksa kita untuk belajar peristiwa tanggal, itu kan mungkin berat ya. Tapi kalau kita bisa belajar sejarah dengan mengimajinasikan peristiwa yang terjadi di masa lalu, itu keren, seru kan. Misalkan kita belajar mengenai misalkan sejarah kerajaan Majapahit. Kalau kita baca sejarahnya, ternyata keren ya, nenek moyang kita keren ya kan. Nah, kita bisa mengetahui gimana perkembangan gitu. Iya, kita dari masa lampau sampai sekarang itu gimana gitu bentuknya. Misalkan kita teman-teman misalkan main ke Candi Singosari. Kalau cuma lihat candinya saja ya biasa aja, tapi kalau tahu sejarahnya, keren ya, seperti ini ada peristiwa ini. Terus ada gimana cara terbentuknya itu gimana gitu kan, itu keren. Nah, saya dengar-dengar tadi ada yang tentang sepak bola nih. Pak Hilmi memang suka itu sama sepak bola kan? Oh ya tentu. Sepak bola, kalau orang Malang belum tahu tentang sepak bola, apalagi nggak suka Arema ya, jadi Arema Malangnya belum 100% gitu kan ya. Iya benar. Terus saya dengar-dengar nih Pak ya, Pak Hilmi itu pernah membuat atau meriliskan buku tentang pemilu pertama Indonesia. Bisa Bapak ceritakan sedikit atau sinopsisnya tentang buku itu Pak? Mungkin ringkas ya, karena ini buku saya itu kan hasil dari tesis yang saya buat di UI. Jadi secara garis besar yang saya tulis itu mengenai sejarah politik, mengenai bagaimana pemilu pertama di Indonesia dan gejolak-gejolak politik yang muncul, termasuk pemilu daerah tahun 57, kemudian pemilu 55 dan lain sebagainya. Jadi secara garis besar itu bicara mengenai penyelenggaraan pemilu dan kontestasi politik yang terjadi di sana. Ya, jadi kalau yang penasaran sama bukunya Bung Hilmi bisa beli, atau sejarah pemilu pertama Indonesia ya Pak ya. Ya, itu kalau judulnya sejarah pemilu yang dihilangkan. Oh ya, itu tentang pemilu kan ya Pak yang menceritakan. Kalau mau itu bisa beli ya Pak ya. Iya. Udah ada di Shopee, saya kemarin udah lihat kok. Oh iya, terima kasih. Ya. Nah, terus saya dengar tentang bola tadi ya Pak ya. Belum kita lanjutin itu. Kita kan berada di Malang, di SMK Penerbangan Malang. Tidak luput sama yang namanya Arema. Nah, Bapak itu kan juga tentang sejarawan ya. Itu gimana sih Pak? Bapak tahu apa enggak sejarahnya tentang Arema itu?
Oke, pertama begini, kita mau bahas Aremanya dulu atau kita garis besar kita bicara mengenai sepak bola sebagai alat perjuangan bangsa, kemudian nanti bahas ke Aremanya. Dari mana dulu ini Mbak Yurika enaknya? Dari mungkin terbentuknya Arema itu gimana, kan kita akan mulai awalnya dulu gimana itu sepak bola terbentuk gitu Pak. Oke. Kalau terkait dengan Arema sebagai klub sepak bola, sebenarnya kita harus lihat ya bahwa Arema itu kita lihat sebagai klub sepak bola dan sebagai identitas. Artinya kalau sebagai klub sepak bola ya secara de facto dan jure ya Arema berdiri 11 Agustus tahun 87 kan. Artinya sebagai sebuah klub sepak bola, dan baru setelah itu ada perkembangannya berdirinya Arema Fans Club sebagai supporternya, kemudian ada Aremania yang sampai sekarang menjadi identitas supporter Arema. Tapi kalau kita bicara mengenai identitas Arema, artinya Arek Malang ya itu sudah jauh sebelum itu. Kalau bahkan saya dulu pernah wawancara dan kata orang-orang yang lebih senior, istilah Arema itu sebenarnya sudah lama. Jadi ada yang cerita bahwasannya istilah Arek Malang, Arema itu kan biasanya dipakai para perantauan kan. Misalkan para perantau yang ke Jakarta, ke Kalimantan, pasti kan tanya Arendi, Jawa Timur di Malang, Arema ya, iya Arema. Nah itu kan kalau orang di luar daerah kalau lagi merantau itu kan mesti kan ya seneng kan, ketemu sesama Arek Malang kan. Akhirnya ya orang itu akan semakin giat di dalam bekerja ketika dia ada di perantauan, ketika mereka bertemu dengan orang yang satu daerah. Ada lagi cerita bahwasannya identitas Arema itu sebenarnya dulu pernah dipakai oleh supir-supir truk yang melakukan perjalanan dari Jawa Timur, terutama Malang ya, ke arah Jakarta misalkan. Nah itu kan tahun-tahun 70-an, 80-an itu kan perjalanan darat itu kan nggak seperti sekarang kan, yang namanya kriminalitas di jalan itu kan macam-macam kan. Nah itu yang dijadikan identitas ya. Tertekan di Arek Malang kan, kalau misalkan ditemu di jalan ketemu Aremanya kan, ketika mereka berkumpul di dalam satu kelompok kan ya akan membuat suasana dan rasa yang relatif lebih aman ya. Itu sebagai identitas ya. Artinya ada banyak versi. Jadi saya kalau bicara sejarah itu kita nggak hanya merujuk pada satu sumber saja. Kata bapak saya begini, kata Dedengkot Aremania yang ini seperti ini. Ya memang benar seperti itu, tapi orang lain kan punya banyak versi yang lain ya. Tapi yang pasti kita kasih batas bahwa kita bicara dalam soal apa. Kalau identitas ya sudah zaman dulu. Ya, kemudian kalau bicara tentang sepak bola ya jelas ketika Arema lahir sebagai klub sepak bola, mulai dari Armada 86, kemudian Aremadas, kemudian sampai akhirnya Arema 86 dan akhirnya jadi Persatuan Sepak Bola Arema yang sampai sekarang tetap eksis ya. Nah itu perjalanan yang panjang sekali ya, jadi kita nggak bisa lihat hanya dari satu peristiwa saja, tetapi ada banyak peristiwa yang melatar belakangi sebuah kisah itu terbentuk ya. Nah kalau kita bicara di Malang sendiri ya, sebenarnya kenapa sih kok ada Arema dan supporternya kok fanatik banget ya di Indonesia ya kan? Benar, gitu kan? Mungkin teman-teman kalau lihat Aremania ya kan beberapa kali menggondol prestasi sebagai supporter terbaik ya kan. Kenapa bisa demikian? Padahal Malang ini kan ya kalau dibilang kota ya memang kota, tapi kan dibandingkan Surabaya, Semarang, Jakarta itu kan relatif kecil kan. Tapi kenapa orang-orangnya senang sepak bola dan fanatik? Nah kan kita harus lihat secara historis ya. Pertama Arema sebagai klub sepak bola itu juga tidak lepas dari keadaan Malang di tahun 70-an 80-an yang sangat beragam ya, karena Malang ini kan meeting point kan, bertemunya orang dari berbagai macam daerah untuk kemudian hidup di Malang. Akhirnya orangnya beragam, nggak cuma orang Jawa saja, nggak cuma suku ini atau etnis ini, agama ini saja, itu kan macam-macam kan. Nah dengan kultur yang beragam itu akhirnya ketika tahun 70-80-an muncul identitas sebagai kota musik ya. Malang kan terkenal kan tahun 70-an itu sampai 80-an kan identitas Malang itu sebagai barometer musik nasional kan. Kan banyak musisi-musisi besar yang lahir di Malang, yang Antono, Toto Tewel dan sebagainya. Kemudian di samping musik, Malang juga tahun 70-80-an juga terkenal sebagai
wilayah yang menjadi barometer tinju nasional kan. Ada petinju-petinju hebat seperti Thomas Amerigo, kemudian Monod, kemudian Wongso Suseno dan lain sebagainya yang punya prestasi di tingkat nasional dan internasional, dan itu kan keren banget kan. Nah, di samping itu juga anak-anak muda di Malang untuk mengekspresikan dirinya, dia sebagai arek ya, arek itu kan sebagai kultur kan di Jawa Timur kan. Yang mereka membentuk kelompok-kelompok yang mana kalau sekarang kita lebih familiar disebut sebagai gangster lah, geng ya dalam tanda kutip ya. Mereka membentuk, kemudian macam-macam, geng-gengnya itu macam-macam. Ada kalau teman-teman baca di artikel saya dan merujuk beberapa hasil wawancara dan peneliti-peneliti sebelumnya, itu kan macam-macam kan gengnya. Ada gengnya itu Argom, Armada Gombal, kemudian SAS, Sarang Anak Setan kalau nggak salah. Namanya unik-unik, lucu-lucu. Kemudian ada Arek Greg, Arek Gang Gereja, kemudian Van Halen, kemudian Sumbersari Anak Ganas. Kan keren-keren kan, serem-serem kan namanya ya. Namanya serem-serem, tapi ya namanya anak muda kan yang jiwa mudanya masih menggebu-gebu, yang masih senang menunjukkan identitasnya. Tapi tanpa disadari ketika mereka bertemu di dalam satu event tertentu, entah itu pertunjukan musik, kemudian nonton film di bioskop ya, seringkali terjadi gesekan. Misalnya anak Sumbersari ketemu anak Kolean, sama ketemu anak misalkan anak Bareng ya. Di Bareng itu kalau saya dulu ingat pernah wawancara itu ada geng yang namanya Lindungan Nuklir. Namanya keren ya. Keren ya. Nah itu kumpul di satu tempat tertentu, kemudian banyak yang terjadi gesekan, muncul ya perkelahian dan lain sebagainya. Dan ini bukan sesuatu hal yang positif kan. Artinya apa? Ketika belum ada Arema sebagai klub sepak bola, ya identitas kedaerahan di Malang itu sangat kental dan sangat kuat ya kan. Misalkan aku arek Simasari, aku arek Lawang. Ya kan, berarti kalau arek Simasari dan arek Lawang punya kelompok sendiri, kalau ketemu, kalau nggak salaman ya berkelahi kan. Nah ini kan nggak baik kan. Artinya ini bukan sesuatu hal yang baik, dan ini juga didorong juga waktu itu karakter maskulinitas dari musik dan lain sebagainya itu juga terbawa suasana juga. Dan akhirnya ketika muncul Arema sebagai klub sepak bola, nah orang kan akan merasa arek Malang. Akhirnya kan orang merasa, oh aku ini arek Malang, nah aku butuh arek Sumbersari, aku butuh arek Kolean ya. Jadi satu kesatuan ya Pak ya? Iya, jadi satu kesatuan, semuanya sudah merasa sebagai arek Malang, sebagai orang Malang. Akhirnya ya akhirnya itulah Arema sebagai klub sepak bola ini justru yang melebur identitas-identitas yang lain. Ya, berarti ini intinya Arema sebagai pemersatu kota sekali. Malang yang dulu itu terpisah karena geng-geng setiap wilayah disatukan dengan nama Arema, gitu ya Pak ya? Iya, artinya Arema itu sebagai sebuah wadah, sebagai wadah untuk melebur banyaknya identitas menjadi satu identitas Arema. Itu Arek Malang gitu ya Pak ya. Ya dengar-dengar atau saya itu dapat informasi Pak. Pak Hilmi atau Bu Hilmi itu pernah menulis artikel tentang Arema. Bisa diceritakan lagi apa isi artikel tentang itu? Terkait dengan artikel ini sebenarnya skripsiku dulu yang waktu S1 yang kemudian saya olah jadi artikel yang kemudian saya presentasikan di konferensi internasional. Ya garis besarnya saya bicara mengenai Arema, gangster dan musik ya. Jadi ya ini satu kesatuan ya. Nah ini saya bahas nanti dulu ya. Tapi kita harus tarik ke belakang dulu. Pertama kita harus menyadari bahwa di Indonesia sepak bola itu selalu diidentikan dengan sesuatu hal yang kurang baik ya kan, kekerasan ya kan, fanatisme yang berlebihan dan lain sebagainya, sehingga seolah-olah kalau kita nonton bola ya mestinya nanti kalau nggak kerusuhan di lapangan ya pasti ada kericuhan dan sebagainya, seolah-olah seperti itu. Padahal kalau kita tarik ke belakang dalam konteks sejarah, sebenarnya sepak bola kita itu adalah cita-cita dari para pendiri bangsa yang ingin mempersatukan kelompok-kelompok muda yang ada di seluruh Nusantara untuk
menuju proses perjuangan kemerdekaan Indonesia. Nah, nanti akan ketemu titik temunya kenapa ke Arema ya. Nah, pertama begini, ketika Insinyur Soeratin Sosrosugondo ya, Pak Soeratin itu adalah ketua PSSI pertama. Beliau itu dulu lulusan sarjana teknik di Jerman kalau nggak salah. Dia pulang ke Indonesia, kemudian dia suka sepak bola kebetulan. Nah, di Indonesia dia bertemu dengan banyak orang dan melihat bahwa ternyata sepak bola Indonesia itu memiliki minat yang luar biasa dari rakyatnya. Tetapi di era kolonial ya tentu saja ada diskriminasi terhadap pribumi yang ingin melakukan pertandingan sepak bola, karena ya sepak bola hanya bisa dinikmati mereka yang punya gulden kan. Kalau mereka yang nggak punya duit ya nggak bisa nonton apalagi main bola ya. Akhirnya Insinyur Soeratin, tapi sebelum itu kita sudah punya federasi sepak bola ya di Hindia Belanda ya, Netherlands Indie Football Bond ya, NIBB ya. Nah, kemudian berkembang, akhirnya Pak Soeratin ini bersama dengan beberapa kelompok muda yang mewakili wilayah-wilayah tertentu seperti SIVB, Surabaya Indonesia Football Bond, kemudian PIVB Bandung Indonesia Football Bond yang sekarang jadi Persebaya dan Persib ya, kemudian ada PSIM Yogyakarta, PPSM Magelang dan seterusnya. Ini berkumpul. Gimana kalau kita bikin federasi sendiri? Federasi sendiri tujuannya apa? Ya tujuannya supaya semua orang itu punya kesempatan yang sama buat main bola, buat nonton bola. Karena kalau dengan kultur yang begini kita nggak akan berkembang. Nah, intinya begitu ya kan. Terus akhirnya ketika mereka berkumpul di sebuah tempat di Solo kalau nggak Jogja ya, Solo ya. Jadi mereka akhirnya bersepakat untuk mendirikan PSSI, Persatuan Sepak Raga Seluruh Indonesia. Awalnya itu, kemudian akhirnya diubah jadi Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia. Nah, usut punya usut, ternyata anak-anak muda ini, orang-orang ini, itu nggak cuma pengen main bola aja, tapi mereka juga punya keinginan untuk mempersatukan pemuda-pemuda yang tujuannya adalah menyemai nasionalisme Indonesia kepada seluruh rakyat, yang akhirnya nanti muaranya adalah untuk proses kemerdekaan Indonesia. Nah, ini kan cita-cita yang mulia kan. Kalau kita lihat dari rencana dan gagasan yang diusung oleh Insinyur Soeratin kan, artinya sepak bola kita itu tujuannya sebenarnya untuk persatuan. Makanya ada istilah sepak bola Indonesia itu alat perjuangan bangsa, bukan alat perjuangan kelompok tertentu kan, untuk meraih kepentingannya kan. Makanya ketika kita lihat proses terbentuknya, kemudian kita bisa lihat di tahun 38 kita masuk Piala Dunia, itu kan hasil dari proses kolaborasi antara Federasi Sepak Bola pemerintah kolonial dengan Bumi Putra kan, yang kemudian menghasilkan pemain campuran baik dari orang keturunan Tionghoa, Jawa, Maluku, kemudian ada yang orang Indo, orang Belanda Totok dan seterusnya. Yaitu prestasi yang membanggakan yang sampai sekarang pun kita juga belum bisa mengulang kan. Kita masuk kompetisi sepak bola terbesar di seluruh dunia dalam artian Piala Dunia kan. Nah, sampai akhirnya nanti berkembang juga, kita lihat di tahun 50-an kita pernah masuk perempat final Olimpiade Melbourne ya, di mana di sana kita bisa menahan imbang Uni Soviet yang waktu itu ada kiper legendaris yang luar biasa, ada Lev Yashin dan seterusnya. Artinya perkembangan sepak bola kita itu sejalan dengan perkembangan bangsa ini. Nah, artinya apa? Pertama kita harus lihat bahwa sepak bola itu alat persatuan. Pertanyaannya adalah kenapa akhir-akhir ini atau belakangan ini sepak bola menjadi sesuatu hal yang seolah-olah memecah belah. Iya kan? Iya. Sering ada tawuran, kalau yang bisa dibilang tawuran itu Pak. Iya. Antara klub sama klub. Nah, makanya kan ini kan sesuatu hal yang sebenarnya ironis. Iya. Ya memang dalam sepak bola itu nggak seru kalau nggak ada rivalitas ya. Kalau diem-dieman memang nggak seru. Tapi rivalitas yang baik itu ya yang tidak menyakiti satu sama lain ya kan. Yang nggak merugikan banyak orang, yang nggak ricuh, rusuh dan seterusnya kan. Jadi ya rivalitas it's okay, nggak masalah ya kan. Misalkan antara Arema Persebaya atau Persija, ya nggak apa-apa rivalitas, tapi yang sehat. Iya, maksudnya persaingan yang sehat gitu ya Pak, tanpa adanya
tawuran yang dulu kan yang sering kita lihat kan dengan klub lain, klub satu dengan klub lain itu nggak luput sama namanya tawuran, maupun di jalan maupun di sosmed itu ada aja kericuan, Pak. Iya, makanya kan kita kan harus melihat ini sebagai sebuah hal yang tidak bertitik tolak pada hari ini saja kan. Kalau kita lihat ini saja ya nggak adil dong. Kita harus lihat dulu sepak bola dulu itu sebenarnya alat perjuangan bangsa, dan ya itulah esensi dari sepak bola kita kan. Nah ya kita harus kembalikan lagi itu sepak bola sebagai alat pemersatu dan alat perjuangan bangsa. Nah kembali lagi kita nyambung ke pertanyaan tadi, pertanyaannya Yurika soal Arema. Dari Arema kita belajar proses persatuan dalam konteks lokal ya, dalam hal ini pemuda di Malang itu terjadi loh ya. Ya kan? Kalau dulu kalau kita bicara dalam konteks Indonesia dalam proses perjuangan bangsa kan yang terlibat itu kan pemuda antar daerah, kemudian bicara soal bagaimana mempersatukan mereka dan melakukan proses perjuangan bangsa Indonesia kan. Akhirnya kita bisa merdeka kan sampai sekarang, dan itu harus disyukuri kan. Nah di Malang proses-proses itu terbentuk melalui klub sepak bola yang namanya Arema kan. Dari mereka yang tersekat dari geng-gengan, kemudian mereka yang punya minat yang beragam ya kan. Dengan adanya klub sepak bola akhirnya bisa kita lihat kalau ada statistik ya, misalkan apakah di tahun 80-an, tahun 90-an sama tahun 2000-an tawuran antar kampung di Malang itu kan berkurang secara drastis kan. Ya memang aktualisasinya itu memang yang masih mungkin kita lihat sebagai hal yang kurang baik, itu aktualisasinya dengan daerah di luar Malang ya kan. Tapi kita lihat dulu dari konteks Malangnya dulu kan. Di konteks Malang ketika ada Arema sebagai klub sepak bola ya geng-gengan yang merujuk pada kelompok-kelompok primordial kedaerahan, misal ke kelompok antar kampung dan seterusnya itu kan berkurang kan. Akhirnya ya sudah di Malang kan kita lihat ya mohon maaf kalau kita bandingkan dengan beberapa daerah misalkan yang masih ada anak-anak muda yang mungkin melakukan tindakan kekerasan atas nama gangster ya teman-teman atau Yurika mungkin pernah dengar ya di beberapa daerah kan yang masih kayak begitu. Kemudian ada tawuran antar pemuda, itu kan kalau kita lihat di televisi aja pasti ngeri kan. Nah kalau teman-teman lihat di Malang kan juga kayaknya hampir nggak ada ya. Nggak ada kan di Malang, kayaknya anaknya juga ya aman-aman aja. Mungkin kalau misalkan orang gesekan pun juga levelnya level mungkin di sekolah atau di apa kan nggak sampai meluas, sampai merugikan warga kampung, warga kota kan nggak ada. Karena apa ya wes ya mereka merasa bahwasanya ya aku identitasnya arek Malang, apa sih bodoh arek Malangnya gegeran gitu. Kan isin kan di telung dia cara coro nih. Jadi kalau kita sebagai arek Malang ya wes lah semua itu ya bersaudara. Nah pertanyaannya adalah bagaimana caranya membuat mindset seperti ini itu misalkan ke Jawa Timur, kemudian ke nasional. Artinya konsep bahwasannya pada Jawa Timur lah pasti gesekan. Nah, ngono kan? Iya. Apalagi kita tuh Indonesia, ngapain sih masih dalam satu Indonesia ada tawuran gitu ya Pak ya? Yang secara meluasnya gitu. Jadi ya sebenarnya kalau kita bicara tawuran ya pasti itu ada lah gesekan pemuda. Tapi ya kalau eskalasinya besar itu kan merugikan banyak orang. Nah, ya yang harus dilakukan terutama kaum terpelajar ya anak sekolah, ya mahasiswa, ya guru, dosen dan semuanya. Bagaimana kita melihat sebuah konflik antar anak muda atau antar remaja itu bisa ditekan levelnya ke level yang paling dini ya. Kalau anak berantem, anak gesekan itu pasti ada. Cuman jangan sampai gesekan itu meluas dan terus-terusan. Iya kan? Apalagi kalau ada yang sampai jadi korban luka-luka parah, korban meninggal, pasti kalau ada seperti itu pasti ada dendam. Nah, dendam itu ketika dipupuk, apalagi ada konsep senioritas dan junioritas ya, misalkan, saya dulu misalkan sama kelompok ini atau sama sekolah ini ada dendam ini. Nah, pasti kan ada rasa heroisme itu kan, apalagi anak-anak muda yang masih jiwanya masih semangat banget kan. Nah, ini yang harusnya kita tekan sedini mungkin, dan Malang sudah memberikan contoh seperti itu ya. Ya semuanya itu
kesadaran diri ya Pak ya. Kesadaran diri itu kita itu dalam satu lingkup wilayah ngapain gitu loh. Harus kayak gitu. Tapi kita itu mungkin pernah Pak ya, saya sendiri sebagai anak muda ya Pak ya, itu pernah berpikir itu emang gitu. Tapi waktu kita menjalani kayak gitu, ada tawuran gitu tuh, pikirannya kita membela kelompok kita mau menang gitu loh Pak. Jadi kita itu nggak mau kalah. Jadi dua kelompok yang tidak mau kalah, itu intinya Pak. Ya bentrok terus gitu. Iya, kalau kita nanti menyimpang kita bicara mengenai teori konflik atau dampak dari modernitas. Ya. Nah, kalau saya bicara Arema itu kan kita lihat dalam konsep modernitas kan. Artinya kita bicara bagaimana masyarakat yang selalu berkembang secara dinamis dan ada value, ada nilai yang selalu diturunkan ya kan. Jadi nilai itu kan macam-macam, apakah nilainya itu sifatnya positif atau sifatnya negatif ya kan. Kalau misalkan nilai itu sifatnya negatif, kebencian, kalau di dalam konsep masyarakat modern itu biasa saja diturunkan karena masyarakatnya macam-macam, beragam dan sangat dinamis kan. Bisa jadi itu diturunkan. Nah, kalau pertanyaan Yurika tadi sebenarnya sederhana sih. Kalau kita harus lihat ya bahwasannya anak-anak muda ya, katakanlah anak-anak yang masih SMA atau kuliah di semester awal ya, itu memiliki energi yang lebih berlebihan. Artinya energi positif itu kan orang itu ada levelnya, dan anak-anak muda itu punya level energi yang lebih daripada yang lain ya kan. Misalkan saya ketika dulu masih muda atau mungkin siapapun yang masih muda pasti bersemangat kan, apalagi kalau ada temennya disakiti, pasti saya mati-matian akan bela gitu kan ya. Nah, bedanya adalah ketika seseorang, terutama pemuda ya, dia punya punya wadah untuk menyalurkan energi positifnya, itu akan jadi baik. Tapi kalau dia nggak punya wadah untuk menyalurkan energi positifnya, nah ini yang berbahaya. Nah, contohnya begini. Misalkan ya anak-anak muda ya yang masih muda, misalkan kalian punya energi positif yang banyak ya, disalurkan energinya itu untuk kegiatan yang positif ya, misalkan bikin podcast gini ya kan, atau berorganisasi ya kan, itu kan nanti dampaknya juga baik juga kan. Artinya kan itu bagian dari aktualisasi diri yang positif. Tapi ketika hal-hal tersebut tidak bisa diaktualisasikan dengan baik ya, misalkan contohnya ya wis lah, iki akhirnya mereka menyalurkan itu dengan mereka membentuk geng ya. Ya kalau kelompok-kelompok, misalkan kelompok bermain, kelompok pendakian gunung, kelompok bersepeda ya kan, kelompok bermusik, itu kan ya positif lah, baik lah. Tapi kalau dijadikan kelompok yang negatif, misalkan untuk unjuk diri, unjuk identitas, nah, itu kan kurang baik kan. Jadi makanya ketika kita bicara masalah pemuda, ya kita harus memahami bahwasannya tidak ada pemuda yang 100% itu ya pasti positif aja ya enggak. Saya dulu juga pernah nakal juga kan, namanya anak muda kan. Tapi kan levelnya beragam dan kita harus tahu level itu seperti apa dan nanti cara mengatasinya juga bagaimana kan. Nah, makanya kalau ada klub sepak bola, anak-anak muda yang masih senang geng-gengan di Malang, kalau ada Arema, ya akhirnya energi positifnya tersalurkan di sepak bola kan. Nonton Arema ya. Kalau Yurika pernah nonton Arema? Pernah di TV. Oh, di TV. Oke. Ya kalau ke stadion nanti nonton ya. Nanti stadion nonton ya. Pasti kalau nonton Arema misalkan nanti udah boleh nonton ya setelah pandemi ya. Nonton sepak bola pasti orang di tribun itu kan orangnya macam-macam kan. Tapi duduknya akan sama, semua sejajar. Mau di situ kamu anak sekolah, mau dosen, mau guru, di tribun ya sama kan? Nggak ada bedanya kan? Pakai atribut Arema ya nggak ada bedanya, ya kan? Mau agamanya apa kan nggak kelihatan kan? Ya kan? Kan nggak mungkin juga ke sana pakai atribut agama gitu kan, nggak mungkin kan? Ya makanya ketika di sana semua sama, dan kemudian kalau gol ya semua teriak kan? Kalau kebobolan ya pasti sedih semua kan? Ya kan? Ya dari teriak-teriak itu kan proses penyaluran energi positif kan. Akhirnya ketika orang nonton bola ya makanya kenapa Aremania jadi salah satu supporter terbaik ya, salah satunya yaitu bisa mengorganisir massa yang tidak terorganisir secara struktural di dalam organisasi tapi bisa tertib. Nah, itu kan hal yang
yang oleh banyak orang sepertinya mustahil banget sih, tapi ternyata di malam bisa, ya kan. Nah itu fanatisme ya. Nah fanatisme yang dipupuk secara positif itu akan memberikan dampak yang baik. Tapi ketika fanatisme itu berlebihan, nah ini yang nantinya juga kurang baik, ya kan. Kalau kita bicara nasionalisme sendiri, nasionalisme yang baik itu kalau kata Bung Karno itu kan nasionalisme yang berdasarkan ilmu pengetahuan ya. Kalau kita nasionalis tapi berlebihan itu kan juga nggak baik ya kan? Yeah. Jadi ultranasionalis ya kan. Jadinya ujung-ujungnya nanti contohnya misal kalau kita belajar secara ultranasionalis itu nasionalis banget ya kan. Tapi karena terlalu berlebihan ya akhirnya dampaknya kurang baik ya kan. Jadi itu ya. Jadi kalau kita bicara konteks pemuda, penyaluran energi positif ya kita bisa belajar dari situ. Ya, ini kita ambil kesimpulan itu sepak bola jadi pemersatu ya. Iya, jadi pemersatu dan alat perjuangan bersama. Dan identitas sebuah wilayah gitu ya Pak ya. Jadi kita terkenal Arema gitu ya Pak ya. Iya, apalagi nanti kalau di luar daerah Arek Malang. Iya, kita bolo ya. Iya Pak ya. Ya udah jadi kita berkesimpulan seperti itu ya Pak ya, nggak ada semua itu kita itu menjadi satu, kita itu satu Arek Malang, satu anak Jawa Timur, satu Indonesia yang paling penting itu ya. Jadi kita itu ngapain gitu loh ribut-ribut gitu ya Pak ya. Iya. Nah kita berkesimpulan seperti itu, maka dari itu kita akhiri podcast kali ini. Jangan lupa untuk tetap menjaga protokol kesehatan dimanapun kalian berada, tetap jaga kesehatan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.